Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Ramawati dengan NIM C1B024132. Baik, di sini saya akan membacakan judul materi saya mengenai manajemen kinerja, yaitu analisis sistem pengelolaan kinerja dan perencanaan KPI berbasis balance scorecard pada studi kasus PT PLN Persero dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Baik, langsung saja kita masuk kepada pendahuluan. Pengelolaan kinerja organisasi merupakan proses penting dalam memastikan tercapainya tujuan strategis secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, banyak organisasi masih menghadapi keterbatasan dalam mengatur kinerja secara menyeluruh karena hanya berfokus pada indikator keuangan, padahal kinerja organisasi juga dipengaruhi oleh faktor non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, efisiensi proses internet, serta pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu melalui penerapan Key Performance Indicator atau KPI yang terintegrasi dengan balance scorecard, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan terarah. Baik, di sini kita akan memasuki slide selanjutnya, yaitu tujuan. Dari analisis ini, bagaimana sistem pengelolaan kinerja yang diterapkan pada PT PLN mendukung pencapaian tujuan organisasi. Balance scorecard digunakan agar kinerja dapat dilihat tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dari perspektif pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mengaruhi kinerja perusahaan, seperti tingginya keluhan pelanggan, gangguan operasional, dan belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian dirancanglah Key Performance Indicator atau KPI yang terstruktur, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi atau efektivitas kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Baik, slide selanjutnya yaitu profil PT PLN. PT PLN merupakan BUMN yang bergerak di sektor energi listrik dan memiliki peran strategis dalam pelayanan publik. Sebagai penyedia listrik nasional, PLN memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kualitas layanan dan efisiensi operasional. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai data kinerja. Pada slide ini ditampilkan beberapa data kinerja utama yang diperoleh dari penelitian jurnal yang saya punya, yang menggambarkan kondisi kinerja PT PLN saat ini dari berbagai aspek. Pertama, dari sisi keuangan, pertumbuhan pendapatan mencapai 8,5% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara finansial perusahaan mengalami perkembangan yang cukup baik. Selain itu, tingkat efisiensi operasional mencapai 87%, yang berarti sebagian besar biaya operasional telah dikelola secara efektif sesuai target. Namun, jika dilihat dari perspektif pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan masih berada pada tingkat 78,2%. Angka ini menunjukkan bahwa pelanggan berada pada kategori cukup puas, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Hal ini diperkuat dengan adanya sekitar 12.500 keluhan pelanggan per tahun, yang menandakan masih banyak permasalahan dalam layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selanjutnya, perspektif proses internal. Digunakan dua indikator penting, yaitu SAIDI dan SAIFI. SAIDI merupakan singkatan dari System Average Interruption Duration Index, yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata durasi gangguan listrik yang dialami pelanggan dalam satu periode, biasanya dalam 1 tahun. Dalam data ini, nilai SAIDI sebesar 5,2 jam, yang berarti rata-rata pelanggan mengalami pemadaman listrik selama 5,2 jam dan dalam 1 tahun. Sedangkan SAIFI merupakan singkatan dari System Average Interruption Frequency Index, yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa sering rata-rata pelanggan mengalami gangguan listrik dalam satu periode. Nilai SAIFI sebesar 4,1 kali menunjukkan bahwa rata-rata pelanggan mengalami pemadaman listrik sebanyak 4 kali dalam 1 tahun.
Kedua, indikator ini sangat penting karena menggambarkan kualitas listrik secara langsung. Semakin kecil nilai SAIFI dan SAIDI, maka semakin baik kualitas layanan yang diberikan oleh pelanggan. Terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tingkat pelatihan karyawan baru mencapai sekitar 65%. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruh karyawan mendapat pengembangan kompetensi secara merata yang berdampak pada kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, analisis kinerja atau BSC. Jika dianalisis menggunakan balance scorecard, terlihat bahwa kinerja organisasi belum seimbang di setiap perspektif. Pada perspektif keuangan, kinerja tergolong baik karena adanya pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya. Namun pada perspektif pelanggan, tingkat kepuasan yang belum optimal menunjukkan adanya kesenjangan antara layanan yang diberikan dengan harapan pelanggan. Pada perspektif proses internal, tingginya gangguan listrik menunjukkan adanya ketidakefisienan operasional. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Rendahnya tingkat pelatihan menunjukkan bahwa pengembangan SDM belum tercapai atau belum maksimal. Baik, selanjutnya yaitu masuk dalam permasalahan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam sistem pengelolaan kinerja. Pertama, adanya dominasi indikator keuangan dalam evaluasi kinerja sehingga aspek lain tidak terlihat secara jelas atau kurang diperhatikan. Kedua, keterbatasan integrasi antar KPI yang menyebabkan hubungan antar indikator tidak jelas. Kemudian yang ketiga yaitu tingginya tingkat keluhan pelanggan yang menunjukkan kualitas layanan belum optimal. Yang keempat yaitu adanya inefisiensi dalam proses operasional yang berdampak pada gangguan layanan. Yang terakhir yaitu pengembangan sumber daya manusia yang belum optimal yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya yaitu rancangan dan strategi yang digunakan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diperlukan perancangan KPI yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Pada perspektif pelanggan, dilakukan peningkatan target kepuasan pelanggan menjadi minimal 85% serta percepatan waktu respon layanan menjadi kurang dari 24 jam. Pada perspektif proses internal, dilakukan penurunan tingkat gangguan listrik dengan menargetkan nilai SAIDI menjadi di bawah 3 jam. Sedangkan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dilakukan peningkatan pelatihan karyawan sehingga mencapai minimal 90%. Selain itu, dari perspektif keuangan ditargetkan adanya pertumbuhan kinerja di atas 10%. Seluruh KPI tersebut kemudian dihubungkan melalui strategi MAP yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara perspektif. Dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan meningkatkan efisiensi proses internal, proses yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan organisasi. Masuk dalam sesi kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, kinerja PT PLN secara umum tergolong cukup baik, terutama pada aspek keuangan yang menunjukkan pertumbuhan dan efisiensi operasional. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek kepuasan pelanggan dan efisiensi proses internal yang ditandai tingginya keluhan serta gangguan listrik. Selain itu, sistem KPI yang digunakan belum terintegrasi secara optimal sehingga belum mampu menggambarkan hubungan antara indikator kinerja secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan KPI berbasis balance scorecard yang lebih terstruktur dan terintegrasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya cukupkan di sini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.